Keinformasi pertama, pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional mendatangi Mabes Polri dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 8 November 2024 yang bertempat di Rupatama Mabes Polri. Dalam audiensi ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membahas terkait pemberantasan mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid dan beberapa staf bertamu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bertempat di Rupatama Mabes Polri, kedatangan dan audiensi Menteri ATR BPN disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajaran pejabat utama Mabes Polri seperti Astama Ops Kapolri Komjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Dalam audiensi ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid membahas beberapa hal dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, salah satunya mengenai sinergi dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Menteri ATR Kepala BPN menyampaikan, tekadnya dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran dan sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki wewenang khususnya dalam penegakan hukum. Untuk koordinasi tentang strategi berbagai isu-isu tentang kejahatan di bidang pertanahan. Kalau bahasa Bapak-Bapak Ibu sekalian adalah mafia tanah, salah satunya yang kita bahas. Dan dalam rangka untuk itu kami juga ingin mengundang beliau untuk ngasih pengarahan dan paparan di depan acara kami yang akan kami laksanakan tanggal 14 dan 15 November tahun 2024, yaitu kami mengadakan rakor pemberantasan mafia tanah yang pesertanya itu terdiri dari pejabat BPN, kemudian pejabat polisi, pejabat kejaksaan, dan juga melibatkan unsur dari TNI. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan disupport oleh jajaran kepolisian. Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya, terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di sini, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah. Dalam audiensi yang berlangsung ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan akan selalu mendukung kebijakan pemberantasan mafia tanah yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan secara tegas akan menindak sesuai hukum yang berlaku jika ditemukan adanya penggunaan tanah secara ilegal. Kita akan memperkuat kerjasama yang selama ini telah ada, dan nanti kita akan bahas secara khusus di Rakornas. Namun pada prinsipnya tentunya kepolisian mendukung apa yang menjadi program-program, apa yang menjadi kebijakan, khususnya tentunya beliau mendapatkan KPI khusus dari Bapak Presiden, dan tentunya kita akan mendukung sehingga kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan, apakah itu antar korporasi, kemudian masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang
selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah. Kami akan support penuh dan segera akan kita bentuk Satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri ATR. Melalui audiensi yang dibangun antara Kementerian ATR, BPN, dan institusi Polri, diharapkan dapat mempercepat pemberantasan mafia tanah atau penggunaan tanah ilegal, serta melakukan penegakan hukum, sehingga dapat mewujudkan Astacita Presiden dan Indonesia Emas tahun 2024. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV.